Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan hands-on untuk lab yang ada pada modul modul 7 ya, yang berjudul Creating a Virtual Private Cloud. Jadi melanjutkan daripada lab yang sudah kita sudah memasuki ke lab 7. Di sini kita akan membuat sebuah virtual private cloud ya. Di sini dijelaskan jika tradisional jaringan itu sangat sulit ya. Ini juga is an enveloped equipment, juga menggunakan kabel ya, complex configuration dan specialist skill ya. Nah, karena di beberapa tempat itu kadang saya masih bisa melihat ya, beberapa itu memang dikonfigurasi secara manual dan ternyata memang sulit. Yang mulai dari membuat kabel ya, kemudian mengkonfigurasinya secara manual satu-satu, dan kemudian harus ada orang yang memang benar-benar punya skill bidang tersebut. Nah, kemudian di sini dijelaskan jika Amazon Private Cloud ini menyediakan sebuah layanan yang dimana kita sudah tinggal menggunakan layanan tersebut, dan layanan ini complexity dan memfasilitasi untuk menggunakan secara private network ya. Nah, di lab ini kamu akan pertama belajar bagaimana membuat cloud VPC dan mendeploy sumber daya tersebut. Nah, sebelum menyelesaikan lab ini ya, kamu akan melakukan pertama di sini deploy VPC, kemudian membuat public subnet dan membuat private subnet, kemudian di sini membuat internet gateway dan menempelkannya di VPC, dan terakhir membuat aplikasi server untuk mengetes VPC ya. Untuk estimasinya sendiri di sini sekitar 30 menit ya. Untuk ulangi seperti ini. Di sini ada WS Cloud-nya, Cloud VPC, dan VPC zone-nya. Oke, langkah pertama di sini Access Management Console. Jadi kita membuat ini sekalian, membuat laporannya. Oke, kita tab di sini lagi normal. Oke, Access Management Console, kita buka ininya ya, yang di sini kita klik. Kemudian kita buka ya halaman konsolnya, kita select 2 ya seperti ini. Kita harus membagi dua ya. Mana nih? Sebentar ya, kita coba mulai ya. Oke, kita pilih dua. Langkah desain selanjutnya di sini creating VPC ya, task 1. Satu kita buat sini. Satu di sini kita akan membuat VPC ya. Kita buka di sini VPC ya. Kita klik English messaging pen, cause your VPC. Default VPC is provided so that you can launch result. Kita langsung buat VPC ya, kita private cloud ya. Di sini kita langsung create VPC ya buat VPC.
deploy otomatis ya. Oke, kita di sini translate-nya. Kita translate VPC only ya. Di sini ada pilihan nggak? Oke, dan kita ini kan VPC another create automatic. Nah, oke. Di sini nama VPC-nya live VPC ya. Kemudian blok CDR-nya di sini input manual ya. Versi CDR-nya 10.16. Ke script VPC kemudian ya. Aduh, VPC. Kita buka dulu ya. Kita screenshot. Oke. Kemudian cost text ya, kita pilih text. Cost frequency, cost text tab ya, text. Sudah kita balik lagi text ya, kita pindah ke text ya. Tanda. Oke, di sini kita bisa melihat ya. Key-nya namanya name, nilainya LVC, cost action. Ini teks kan. Seeking teks steps. Nah, in the action, cost text step, cost action, edit VPC setting, action, edit VPC setting. Kemudian ada search. This option exigent hotel setting, enable DNS hostname. Screenshot. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita create segmennya. Oke, kita sudah berhasil ya buat VPC-nya. Di sini settingan yang kita lakukan di lab 1 ini, pertama kita membuat VPC ya dengan aturan yang dan pengaturan di lab ya. Kemudian kita mengedit VPC-nya, mengaktifkan name host DNS-nya. Kemudian kita sini akan membuat create subnetting subnet ya, creating subnet. Oke, kita ke menu subnet. Ke create subnet. Kemudian kita pilih VPC. Kemudian subnet name-nya kita buat subnet name-nya, public subnet di sini. Affiliation zone-nya tidak ada preferensi. Do not keep cause the first affiliation in the list. Oke, in the list ini in Virginia. Do not start. Oke. IP versi 4-nya gini, kita buat di 10.0024 ya. Oke, kita screenshot lagi. Website-nya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita select public subnet. Kemudian kita action, edit tindakan.
edit, pengaturan subnet ya, edit sampai setting. Kemudian for aktifkan enable atau exige version 4 artis ya. Kemudian kita screenshot dulu ya. Kita simpan. Task to privat subnet. Sekarang kita membuat dua ya, public subnet dan create privat subnet ya. Kita membuat subnet lagi. Ini untuk yang private ya. Tadi kan kita membuat public, sekarang kita buat private subnet. PVT zone nya kita pilih cost to first ya, yang pertama. Kemudian untuk IP subnet CDR block ya. Kita create subnet ya. Kita upload TLS. Kita pilih buat subnet. Setelah itu harusnya ada sih. Apa kita scroll dulu ya. Subnetnya udah ada ya, public subnet dan private subnet. Kemudian kita akan membuat internet gateway. Kita langsung masuk saja ke internet gateway di sini. Internet gateway, cari di sini internet gateway ini. Kita pilih internet gateway ini. Kemudian create ya, kita membuat settingannya dengan nama IGW di sini. Create internet gateway SS. Kita buat gateway internet. Setelah itu cost action ya, tindakan, kemudian lampirkan ya, itu kita lampirkan ke cost PVG ya, PVG cost attach. Lampirkan gateway-nya ke internet ya. Berhasil ya. Sekarang setelah berhasil gateway, selanjutnya di sini configuration router table ya, kita copy dulu judulnya ya. Astaga, creating gateway. Nanti lagi kita atur. Di sini kita pilih router table, expand
the VPG, kita refresh dulu ya. Expand the VPG, kita pilih yang live VPG ya. Kursor tertable expand live VPG, select the router tapi show VPG ya. Expand the VPG column, you can see which one is used by live VPG. Select the router table show, kemudian in the name oke, edit name-nya di sini VPG ya, simpan. Kita save ya. Oke, nggak usah. Oke, kita akses ya. Kita screenshot. Ini setelah itu kursor tab ya. Kursor steps. Oke. Oh, sebentar. Kita pilih di sini, kita pilih router step ya. Terus root ya, router step. Kemudian di sini oke, kita create router step ya. Kita pilih create router table. Oke. Enter namanya root public ya. Oh, tadi dia private, sekarang public ya. Oke. Kemudian LPVG ya. Ada deh roots. Edit deh. Create router tab. Oke, ya kita harus screenshot dulu ya. Baru nanti kita edit ya perintahnya. Oke. Simpan atau dulu. Kemudian create router table. Oke ya. Oke, kita udah berhasil buat tuh kan di router tab, di router tab edit routers ya. Kita edit ya. Terus tab kan public tuh ya. Oh, sorry. Kadang kan create router table. Setelah itu create router table in the roots, berarti kita public ya. Edit di router, kita edit root. Tujuan ya kan ada di root. Destination ya kita buat di sini 0. Nah, ini 0. Targetnya di sini kita buat internet gateway lab IGW ya. Session simpan perubahan sudah. Simpan perubahan.
kemudian kita kaitkan subnet, edit kaitkan subnet, kemudian select the raw public subnet, edit subnet kan, select raw with public subnet, set accession. Simpan dan kaitkan. Okay. The public subnet is now public because as route table entry. Kita udah berhasil memperoleh konten ke jaring publik ini ya. Oke. Okay. Create an internet gateway, create route kabel. Ini security group for the application ya screen-nya. Kita akan coba tes di sini. Kita pertama ini ke security group di sini. Buat grup keamanan. Kita aturan rules ya. TTP. Description-nya allow web access. Oke, ini kita edit ya. Sekarang selanjutnya kita edit. Kita udah edit nih ya, nama keamanan, deskripsi sama aturan masuknya ya. Sekarang kita buat grup keamanannya. Oke. Kita pilih menu EC2. Kemudian kita luncurkan instance ya. Oke. Langsung Linux, settingannya default saja ya. Pesan type ini kita buat dari T2 Micro. Wah, susah deh kalau nggak. Tunggu ya. T2 Micro.
Oke, setelah itu keeper name-nya kita buat di sini required ya. Required equal sebentar. Keeper name-nya key pasang kunci login kan. Keeper name. Iya di sini. Key. Screenshot lagi ya. Kemudian kita edit networknya. Live PVC di sini. Subnet-nya kita pilih public subnet. Firewall-nya setting group ya, yang udah ada ya karena kita tadi udah konfigurasi ya. In the configure stroke, advanced detail. In the configure stroke section, keep default setting. Okay. Expand advanced detail. And for I'm instant profile and I'm proper pilih inventory April. Di sini pilihan cost inventory is role which was created when new profile in the lab is role for the application access. Oke. Default role. Nah, ada hampir saja. Ini user data, ini kita konfigurasi biar dia bisa aplikasi ya. Oke, saya udah ngerti ini bawahnya. Kita copy ya. Data pengguna. Oke. Use data kita oke ya, kita screenshot yang ini
Oke, setelah berhasil kita langsung luncurkan instansi. Oke, luncurkan instansi. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu ya. Waduh, kenapa nih gagal? Ya, kita lihat gagalnya di mana nih? Apa yang buat dia gagal? Oke, kita lihat ya. Kita lihat errornya di mana? Coba lagi tugas yang gagal ya. Oke, kita tunggu ya prosesnya ya. Oke, ada yang salah nih, kita coba cek ya. Kita ulangin prosesnya di sini, namanya app server. Oke, benar. Ini nggak ada tanda tambahan kan. Oke, on instance application Amazon Machine. Oke, quick start Amazon Linux ya. Oke, sesuai ya. Instant type ini micro. Oke, name nya Key. Oh, ini ya, edit ya. Lab VVC, subnetnya publicnya benar. Name-nya VVC kita gunakan lab VVC, subnetnya kita gunakan public subnet yang udah kita setting ya tadi ya. File security groupnya kita udah pakai yang udah ada ya. App for SG ya, in configure store ini default ya. Kemudian untuk advanced detail di sini kita buat dia inventory role. User datanya di sini bin base. Ini salah nggak ya? Coba kita copy ulang. Oke, kita hapus. Kemudian launch instant ya. Rinciannya salah di mana? Luncurkan inisiasi. Harus lihat tuh salahnya di mana tuh. Oke, udah berhasil ya. Oke, kita masuk ke menu instance ya. Kita tunggu sampai prosesnya ini berstatusnya menjadi cek ya, cek yang menjadi 2/2 ya. Kita tunggu. Oke, untuk waktunya.
Oke, ini kan stasiun visualisasi, kita tunggu ya sampai prosesnya berjalan. Oke, kita perbarui lagi ya sampai statusnya berhasil berjalan ya. Oke, udah 2/2 ya. Alamat dari versi publiknya ini kita mau ke mode incognito. Dan ya kita coba ya akses. Oke, kita coba ya. Kalau bisa. Oke, kita udah masuk ke bagian inventory system ya. Detailnya sama nggak? Detail tahu kan? Terus detailnya di sini nggak ada itu. Oke, dan ya kita sudah berhasil ya. Open the browser and enter the public symbolic value. If you configure the value in the inventory application list, please configure setting to connect the database. Oke, tidak benar ya kita. Database value if the inventory application does not appear, ini sudah berhasil. Dan yap, kita sudah bisa membuat sebuah apps ya, dan bisa meluncurkannya, launch app-nya. Kita review ya apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kita di sini ya sudah bisa pertama membuat sebuah virtual private cloud yang berjudul app server yang sini. Kemudian kita membuat public subnet dan private subnet. Oke. Kemudian setelah membuat public, private dan public subnet, kita membuat internet gateway dan melampirkannya di gateway dan sudah berhasil. Dan terakhir kita membuat application server ya, untuk mencoba mentes virtual private server dan bisa diakses ya, dan melalui alamat versi 4 publiknya. Dan ya kita sudah berhasil. Oke, congratulations, you have completed the top of the page. Kita pilih unlab. Enggak deh, kita submit dulu ya. Kita submit, kita lihat hasil review pekerjaan kita. Tunggu ya. Dan yep, kita berhasil mendapatkan poin 50/50.
Oke. Kita sudah bisa mendapatkan 50/50 ya. Ketika kita berhasil menyelesaikan semua challenge yang Hyperloop ini, dan ya saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Dadah.